Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang komunikasi keluarga. Kelompok ini beranggotakan saya, Jet Arga Gautam, dan saya Cantika Syifa Rahmania. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang komunikasi keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari sedikit firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami dapat mengerti apa yang akan kami jelaskan ya Tuhan. Tuhan, di sini mungkin kami melakukan dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon ampun kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dan menyertai kami selama sepanjang video ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah mendesain komunikasi dalam keluarga dan bisa mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Nah, Jet, aku mau nanya nih ke kamu. Menurut kamu, hal penting tentang komunikasi itu seperti apa sih? Menurut aku sih, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang akan kita komunikasi dengan jelas. Terus kita juga bisa memahami perasaan orang yang sedang komunikasi sama kita. Biar apa sih? Kalau kita nggak pahamin perasaan orang pas kita komunikasi, itu jatuhnya malah nggak nyambung ya. Iya. Terus ada lagi nggak nih poinnya? Kita juga kayaknya harus memberi respon yang baik terhadap pesan yang orang ini sampaikan kepada kita. Jadi kita juga bisa membantu dia kalau dia lagi susah atau membantu dia secara emosional gitu. Begitu ya. Aku juga mau nanya dong ke kamu, apa peran anggota keluarga dalam membangun komunikasi sih? Kalau dalam keluarga tuh pasti ada orang tua, anak ya, dan anak-anak ini pasti ada kakak dan adik gitu. Orang tua itu ada ayah dan ibu. Nah, pertama-tama mulai dari orang tua nih. Orang tua itu sebagai teladan dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Kan kalau di dalam keluarga, panutan anak-anak itu pasti orang tuanya kan. Dan kalau orang tuanya berbicara dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, pasti anak-anaknya akan merespon dengan baik dan bisa menjadikan orang tuanya itu sebagai teladan yang baik, bukan? Dan anak-anak di sini mereka itu berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, berbagi cerita, dan menghormati orang tua. Nah, di dalam membangun komunikasi ini pasti kalau ada orang tua ada anak-anak dong ya. Anak-anak ini dia bakalan memberikan respon yang baik kepada orang tuanya seperti yang udah aku bilang. Dan di sini tugas dari anak-anak pun juga harus menghormati orang tuanya. Misalnya orang tuanya sedang berbicara, dia harus mendengarkan, begitupun sebaliknya gitu, agar komunikasi itu berjalan dengan baik gitu. Terus aku mau nanya nih ke kamu, kan kalau di dalam keluarga ini pasti adalah konflik ya. Nah, di sini aku mau nanya, gimana sih cara mengatasi konflik yang potensial terjadi dalam keluarga? Nah, yang pertama itu pasti kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar itu pasti saut-sautan gitu, nggak ada yang mau ngalah, pasti rasa amarahnya pasti kencang gitu. Nah, jadi kita harus sabar, terus kita komunikasi dengan terbuka. Kalau kita komunikasi kita nggak jujur, kita ada yang dibohongin, pasti nanti malah konfliknya makin besar dan ada salah paham gitu ya. Iya. Nah, jadi kita harus didiskusiin dengan baik nih. Kita ajak ngobrol pelan-pelan gitu biar kita juga tenang, nggak saling menyalahkan gitu. Terus kita mencari solusi bersama. Kita fokus kepada mencari solusi daripada kita besar-besarin masalahnya. Dan kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Kita harus hindari
berbicara atau bertindak marah, karena kita kan kayak tadi sih, kalau kita sama-sama marah kan nanti jadi saut-sautan, terus nanti jadi konfliknya malah makin besar, nggak selesai-selesai. Jadi kita harus sabar, harus tahan emosi. Terus juga kalau bisa kita melibatkan pihak ketiga. Jadi kalau konfliknya misalnya sulit untuk kita jelasin cuman dengan orang yang ada di konflik itu, kita bisa meminta pendapat kepada orang lain gitu untuk membantu kita. Kita memerlukan mediator lah istilahnya begitu ya. Nah, dan tambahan aku sih nih ya, kalau untuk potensial masalah yang terjadi dalam keluarga itu, kita itu harus menanamkan kasih kepada anggota keluarga kita, dan kita kalau bisa ya, kita segera mencari solusi gitu. Karena kalau masalah itu dibiarkan kayak digantung istilahnya gitu, itu nggak bakalan selesai dan malah jadi penyakit hati untuk masing-masing anggota keluarga kan. Iya. Aku juga sempat baca dari Alkitab, Yakobus 1 ayat 19-20 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah." Jadi kita harus sabar kalau menghadapi masalah. Itu aja sih dari aku. Oke. Ini tambahan dari aku lagi ya. Kalau menurut aku dari Yakobus 1 ayat 19-20 ini, Tuhan itu menginginkan kita agar kita tuh lebih banyak mendengarkan orang lain daripada berkata-kata ya kan. Ada istilah tong kosong nyari bunyinya gitu kan. Kalau kita terus saut-sautin, kita ngomong terus, tapi lama-lama kita mengeluarkan kata-kata kasar dan omong kosong, itu sama aja jadi suatu kesia-siaan buat kita sendiri dan orang lain gitu. Nah, aku juga mau nanya nih ke kamu pernah ada nggak sih konflik sederhana lah di dalam keluarga? Boleh nggak ceritain ke aku? Pernah sih, sering gitu. Cuman salah satunya misalnya aku pernah dikasih satu coklat gitu dari teman aku.